Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang segera bertemu kamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Oke, kita lihat ya di sini untuk seseorang yang segera bertemu dengan kamu. Kartu pertama yang keluar ada Five of Pentacles. Saya merasakan energi dari orang ini sebenarnya ada sesuatu hal ya yang membuat dia sebelumnya merasa terpuruk, sebelumnya merasa seperti tidak punya tujuan hidup, ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia jadi galau, jadi sedih, mungkin tentang hubungan masa lalunya, ya, dengan seseorang yang tidak menghargai dia, ya, mungkin tidak membuat dia bahagia. Karena saya merasakan di sini dia pernah menjalani hubungan ya dengan seseorang dari masa lalunya, tapi dia merasakan bahwa hubungan tersebut hanya membuat dia tersiksa, hanya membuat dia seperti tidak ada kebahagiaan ya dengan orang tersebut. Namun nantinya seseorang ini akan bertemu dengan kamu, ya, dia akan segera bertemu dengan kamu, mengenal kamu, dan ya, dia merasakan ada perbedaan yang sangat-sangat besar ya, seperti langit dan bumi. Antara sifat kamu ya dengan orang masa lalunya. Antara karakter kamu dengan orang masa lalunya. Dia akan melihat kamu dengan penuh kekaguman ya, karena kamu dipenuhi oleh energi-energi positif. Kamu orangnya baik, kamu orangnya begitu tulus, punya cinta yang besar, punya kepedulian yang juga besar. Ya, dia mengagumi kamu ya dengan segala kualitas yang ada di dalam diri kamu. Makanya nantinya setelah dia mengenal kamu, di sini dia akan benar-benar sangat bersyukur, dia akan merasa sangat bahagia, dan dia ada keinginan ya dan juga tujuan yang kuat untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Oke? Dia tidak mau melepaskan kamu, karena bagi dia kamu adalah yang terbaik. Bagi dia, kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari dan juga dia idam-idamkan. Kalau kita lihat juga di sini dengan hadirnya kartu Five of Pentacles menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi penyembuh ya luka masa lalunya. Makanya ada perubahan yang sangat besar bagi dia juga, dimana dia akan benar-benar selesai gitu ya dengan masa lalunya, dan dia akan memfokuskan 100% tujuannya, perasaannya, cintanya hanya untuk kamu seorang. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang segera bertemu kamu? Siapa dia, seseorang yang segera bertemu kamu? Oke, ada kartu The High Priest. Di sini saya merasakan energi dia ada sifat yang dewasa, ada karakter yang kuat ya. Dia punya prinsip yang benar-benar kuat di sini terkait dengan tujuan hidupnya. Karena dia tahu gitu, kalau bukan dia yang berusaha untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka dia tidak akan pernah sampai. Ya, tujuannya sebenarnya banyak di sini. Ada tentang karir, ya, tentang kesuksesan, tentang hubungan cinta juga. Dan dia ingin bisa menikmati itu semua, hasil dari kesuksesannya, hasil dari kerja kerasnya itu bersama dengan kamu. Ya, dia ingin membagikan kebahagiaannya, dia ingin membagikan kesuksesannya, hasil dari kerja kerasnya. Kemudian juga cinta yang besar dan juga dalam serta membahagiakan bersama dengan kamu. Dia ingin membagikan perhatiannya, kasih sayangnya,
dan ketulusan yang dia miliki di dalam hatinya. Karena mungkin selama ini dia kayak nggak tahu gitu harus membagikan kepada siapa cinta tersebut, karena dia belum benar-benar merasakan bahwa dia udah bertemu dengan seseorang yang tepat. Dia belum merasakan itu semua. Namun setelah bertemu dengan kamu, barulah dia merasakan bahwa inilah mungkin yang namanya cinta sejati. Jadi jika sebelumnya dia kayak udah nggak percaya lagi sama yang namanya cinta, tapi setelah bertemu kamu, dia jadi yakin kembali bahwa cinta sejati itu benar-benar ada. Bahwa kamulah seseorang yang ditakdirkan untuk dia selama ini. Bahkan dari awal pertemuan kalian di sini udah ada ketertarikan yang sangat besar untuk bisa mengenal kamu lebih dalam, untuk tahu kamu orangnya seperti apa, untuk mengenal keluarga kamu juga. Karena dia ingin memahami kamu ya seutuhnya. Dia ingin menjadi seseorang yang paling bisa memahami kamu. Karena dengan begitu harapan dia adalah bahwa kamu bisa merasa nyaman, kamu bisa merasa dimengerti oleh dia, kamu bisa membagikan ya seluruh cinta yang kamu miliki untuk dia seorang juga. Ya, energinya dewasa di sini ya, udah cukup matang juga secara usia dan memang ada tujuan bagi dia untuk bisa menikah dengan kamu. Dia tidak ingin berlama-lama dalam status pacaran ya atau komitmen yang menggantung, dia nggak mau. Dia punya tujuan yang besar di sini. Karena dia orangnya udah bukan yang ingin main-main lagi, bukan yang ingin banyak-banyak drama lagi. Ya, secara usia di sini dia udah cukup matang dan dia ingin bisa membuktikan cintanya pada kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang segera bertemu dengan kamu? Siapakah dia? Seseorang yang akan segera bertemu dengan kamu. Oke, di sini ada kartu Six of Swords. Saya merasakan ada energi gitu ya dari seseorang yang mungkin pernah kamu kenal. Bisa jadi kamu pernah menjalin hubungan dengan dia. Ya, nggak semuanya, tapi memang ada beberapa di antara kamu yang juga masih memfokuskan pada orang masa lalu. Di sini sebenarnya ada energi orang baru, ada energi orang masa lalu juga. Jadi disesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu, yang mana yang kamu fokuskan. Apakah kamu ingin mengenal seseorang yang baru atau kamu masih menunggu seseorang yang sudah kamu kenal atau sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Swords, ada seseorang yang kayak punya penyesalan gitu ya. Ada seseorang yang kayak ingin bisa memperbaiki kembali hubungan bersama dengan kamu. Karena dia tahu begitu banyak konflik, begitu banyak permasalahan yang terjadi, yang telah kalian lalui. Dan justru setelah dia meninggalkan kamu, di sini dia kayak merasa hampa hidupnya. Merasa kosong, merasa kayak nggak ada lagi yang bisa menyemangati dia. Makanya di sini dia kayak ingin datang, ya, ingin bisa mungkin memberikan kejelasan sama kamu, ingin bisa mencari keseriusan dan ketulusan cinta. Ya, karena penyesalannya begitu besar. Bisa jadi sebelumnya dia udah pernah melakukan kesalahan yang benar-benar membuat kamu kecewa, benar-benar membuat kamu terluka sangat dalam. Mungkin ada kebohongan, mungkin ada pengkhianatan, atau mungkin dia orangnya manipulatif sebelumnya, tidak jujur sama kamu. Dia tahu, dia sadar sudah membuat kamu terluka, membuat kamu benar-benar marah ya, dan juga kecewa atas tindakan dan juga sikapnya sebelumnya. Namun dia berharap di sini akan ada kesempatan lagi di mana kalian akan bisa bersama dan bisa membicarakan semuanya dari hati ke hati. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang akan segera bertemu kamu? Siapa dia seseorang yang akan segera bertemu kamu? Oke, ada kartu Four of Wands.
sebagian dari kamu akan bertemu dengan twin flame, soulmate, ataupun takdir kamu ya. Karena di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands ada energi yang menunjukkan bahwa kamu dan dia akan menjalin hubungan jangka panjang, hubungan yang stabil, hubungan yang membahagiakan. Bahkan ada perayaan di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands. Bisa perayaan apapun ya, mungkin perayaan tentang pertemuan kalian, perayaan tentang lamaran, atau mungkin bahkan pernikahan di sini. Karena ada suatu kestabilan ya dengan hadirnya kartu Four of Wands, ada energi yang bisa dibilang punya pondasi yang kuat untuk kedepannya. Jadi kalian berdua gak akan gampang goyah ataupun gampang diganggu oleh pihak lain atau terganggu dengan permasalahan-permasalahan dari luar ya. Karena pondasinya udah kuat di sini antara kamu dan dia, sama-sama punya keseriusan, ketulusan cinta serta tujuan yang sama, yaitu untuk bersatu, saling berbagi kebahagiaan, energi positif, saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mau menyemangati setiap harinya. Dan kalian tentunya semakin dekat ya di sini dengan tujuan, dengan cita-cita, harapan masa depan yang kalian miliki bersama. Jadi siapapun ya orang yang kamu temui nantinya, saya melihat di sini dia adalah seseorang yang benar-benar akan membawa kamu pada masa depan yang cerah, indah, dan juga penuh sukacita. Karena dia bukan seseorang yang kekanak-kanakan ataupun yang hanya masih ingin main-main ya secara dewasa, secara usia di sini dia udah dewasa, pemikiran juga udah matang, dia udah siap untuk menikmati hidupnya bersama dengan kamu ya dengan cara yang benar-benar berbeda. Dengan cara yang benar-benar bisa membuat kalian enjoy ya satu sama lain tanpa ada perasaan-perasaan tertekan ataupun tuntutan-tuntutan yang tidak realistis ya. Dia tidak ingin mengatur kamu, dia tidak ingin nyuruh-nyuruh kamu harus begini, harus begitu, enggak ya. Dia akan bisa juga memberikan kamu kebebasan untuk bisa menjadi diri kamu sendiri. Karena bagi dia ya, kamu akan terlihat begitu menarik, kamu akan terlihat begitu luar biasa di saat kamu bisa menjadi diri kamu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang akan segera bertemu kamu? Oke, ada keluar di sini ya kartu Ace of Wands. Awal baru yang bersemangat, awal baru yang begitu cerah. Dan juga bisa dikatakan ini adalah transformasi besar ya untuk hidup kamu. Karena kalau kita lihat di sini energinya, terutama dengan hadirnya kartu Ace of Wands, kita bisa lihat di sini ada kupu-kupu ya. Jika kamu selama ini merasakan bahwa kamu belum bertemu dengan cinta sejati kamu atau kamu masih terpisah dengan seseorang yang kamu harapkan gitu ya, maka di sini akan ada transformasi besar yang akan membawa kamu pada perubahan yang indah. Ya, kupu-kupu melambangkan transformasi di sini ya dan juga keindahan, pencapaian ya. Dan ini akan kamu rasakan setelah nantinya kamu bertemu dengan seseorang yang tepat. Dia adalah seseorang yang punya karisma yang kuat, yang tidak dimiliki orang lain ya. Dan setiap kali kamu bersama dia, kamu akan merasakan kedamaian, kamu akan merasakan cinta yang teramat besar sama dia. Atau bahkan kamu juga bisa bucin gitu ya sama dia. Dia pun sama, seiring berjalannya waktu dia akan benar-benar bucin sama kamu ya. Dia begitu suka ya dengan cara kamu berbicara, dengan cara kamu memberikan dia perhatian, dengan cara kamu memandang dia, ya, benar-benar membuat dia tergila-gila sama kamu di sini. Ya, dia ingin selalu menjaga kamu dan ingin bisa selamanya bahagia di samping kamu. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia yang segera bertemu kamu? Siapa dia yang segera bertemu dengan kamu? Siapa dia seseorang yang segera bertemu kamu? Oke, ada kartu Seven of Swords.
Sebelumnya ya, mungkin di sini ada energi-energi yang membuat kamu jadi ragu gitu ya, apakah kamu akan bertemu dengan seseorang ini atau tidak. Ya, terlebih jika yang kamu nantikan adalah orang dari masa lalu yang mungkin pernah membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka. Sebenarnya seseorang yang akan bertemu dengan kamu ini bisa datang dari mana aja ya, tergantung siapa yang kamu fokuskan. Ya. Kalau kamu masih memfokuskan pada orang masa lalu, maka dia bisa datang di sini ya. Dia bisa menghubungi kamu ya, mengawali komunikasi dan membicarakan ya tentang apa-apa saja yang harus diselesaikan, apa-apa saja yang harus diberikan kejelasan agar permasalahan, agar segala energi-energi masa lalu bisa dilepaskan dengan baik. Namun jika kamu memfokuskan pada orang yang baru, maka saya melihat di sini dia benar-benar ingin mengenal kamu ya dengan lebih dalam. Kamu dan dia bisa bertemu dari mana aja, mungkin dari lingkungan tempat tinggal kamu, bisa dari lingkungan kerja, bisa dari suatu acara atau dikenalin teman, atau bisa juga dari sosial media ya, dari dating apps juga bisa. Sebenarnya ada energi di mana kayak seseorang ini mungkin pada awalnya cukup cuek ya, mungkin agak sedikit pemalu karena dia dari awal juga udah punya ketertarikan gitu ya sama kamu. Jadi dia kayak ingin menjaga sikap gitu ya, supaya dia tetap cool ya, mungkin dia menonjolkan kesan misterius sehingga akan membuat kamu bertanya-tanya gitu ya tentang orang ini, karakter dia sebenarnya seperti apa, apakah dia benar-benar cuek atau hanya di awal saja, hanya di depan aja gitu ya. Pikiran dan perasaan kamu jadi melayang-layang di sini ya, dalam rasa penasaran yang kamu rasakan. Sebenarnya dia tulus ya, dia membawa energi yang besar ya untuk kamu, karena dia akan bisa menawarkan komitmen jangka panjang dan dia bisa memberikan ataupun menunjukkan, mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda. Ya, beberapa di antara kamu mungkin akan bertemu dengan seseorang yang akan lebih aktif berbicara gitu ya. Tapi sebagian yang lainnya mungkin akan dipertemukan dengan seorang yang cukup cuek, tapi dia mengekspresikan cintanya itu melalui tindakan gitu ya. Jadi ada banyak energi sebenarnya di sini ya, cukup bervariasi. Dan saya merasakan apapun ya dan siapapun yang kamu temukan, dia akan bisa membuat kamu benar-benar nyaman berada di dekatnya. Cinta yang kamu miliki untuk dia akan semakin membesar setiap harinya. Kamu akan merasakan ketulusan dan cinta yang dia miliki ya. Memang perjalanan cinta kalian mungkin nggak selamanya mulus, ada naik turunnya, mungkin ada hambatan-hambatan yang muncul, tapi nantinya di sini hasil yang kamu dapatkan akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan, karena kalian berdua akan lebih mengedepankan energi cinta dalam menyelesaikan konflik, permasalahan, ataupun hambatan-hambatan yang ada. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir jika nantinya ada konflik atau permasalahan-permasalahan kecil ya. Bahkan jika ada permasalahan besar pun kalau kalian sama-sama bisa bicara ya dari hati ke hati, maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting sama-sama bisa menurunkan ego juga ya, dan tidak terlalu tenggelam dalam ilusi, dalam pikiran-pikiran negatif. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang akan segera bertemu kamu? Siapa dia seseorang yang akan segera bertemu kamu? Oke, kita tarik kartunya. Di sini ada kartu The Fool. Sebuah energi yang sangat-sangat baru ya. Ada energi orang baru memang di sini dengan hadirnya kartu The Fool. Saya merasakan dia adalah seseorang yang cukup berani mengambil resiko ya. Dia seseorang yang bekerja keras, dia seseorang yang mandiri, dan memang hasil yang dia dapatkan juga besar di sini ya, terkait dengan apapun yang dia fokuskan. Kalau tentang pekerjaan di sini dia bisa sibuk banget ya, dia bisa
tenggelam banget dalam pekerjaannya, sampai-sampai mungkin nantinya dia bisa terlihat seperti nyuekin kamu, tapi sebenarnya di sini dia nggak bermaksud, ya. Ini karena dia orangnya totalitas banget, ya. Makanya kalau dia udah bertemu dengan seseorang yang tepat, dia akan benar-benar jatuh cinta dengan sangat dalam, ya, sampai bucin banget. Dan dia pun akan mencintai kamu dengan sangat dalam di sini, ya. Namun tentunya sekalipun dia kayak tenggelam dalam pekerjaannya, dia tetap akan meluangkan waktu ya di sini untuk kamu, untuk bisa memberikan perhatian, mungkin untuk nanyain kamu, ya kabar kamu, sedang apa saat ini, dan lain sebagainya. Jika memang ini adalah energi dari orang baru, maka saya melihat di sini dia tidak akan membiarkan kamu berada pada energi kesedihan. Ya, entah kesedihan saat ini ataupun masa lalu. Dia akan bisa menjadi penghibur kamu, dia akan bisa menjadi seseorang yang selalu memastikan bahwa kamu baik-baik aja, bahwa kamu bahagia, bahwa kamu bisa menikmati hari-hari kamu ya bersama dengan dia. Itulah tujuan terbesarnya pada saat ini. Karena apa? Karena dia sayang banget sama kamu. Dia gak sanggup untuk melihat kamu sedih, dia gak sanggup untuk melihat kamu terluka. Bisa jadi sebagian dari kamu merasakan ya adanya perbedaan karakter antara kamu dan dia. Entah dari perbedaan usia, mungkin ada perbedaan status sosial, mungkin ada perbedaan cara pikir dan tentang sikap ya. Mungkin ada satu yang cuek, satu yang ingin selalu diperhatikan, atau mungkin ada perbedaan kota, perbedaan negara, ya beberapa di antara kamu ada yang LDR dan lain sebagainya. Tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, karena bagi dia yang terpenting adalah hati dan juga perasaan yang dimiliki satu sama lain. Jika kalian bisa menerima ya segala perbedaan-perbedaan, maka tidak akan ada masalah ya yang timbul, baik dari kamu maupun dari dia. Dan sebenarnya yang saya lihat juga di sini dia bukan tipe seseorang yang kayak mudah jatuh cinta atau mudah berpindah hati, enggak ya. Bahkan untuk bisa benar-benar mencintai ya dengan tulus itu banyak pertimbangannya. Tapi kalau dia udah jatuh cinta, semuanya akan dia lakukan ya, semuanya akan dia korbankan. Semuanya akan dia berikan gitu ya, karena dia juga termasuk orang yang loyal. Dia gak akan perhitungan gitu ya dengan apapun yang bisa dia berikan ya dia berikan gitu, untuk menunjukkan ya cinta terdalam yang dia miliki untuk kamu. Dia akan memberikan perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya, dan apapun yang kamu butuhkan di sini, karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan dia juga. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia seseorang yang akan segera bertemu kamu? Siapa dia seseorang yang akan segera bertemu kamu? Oke, di sini ada kartu Three of Pentacles. Sepertinya orang ini akan membawa pengaruh besar ya di dalam kehidupan kamu. Karena di sini kamu akan merasakan ya dari dalam hati kamu bahwa dia adalah seseorang yang tepat, bahwa dia adalah seseorang yang selama ini kamu tunggu. Ada keinginan dari hati terdalamnya untuk bisa mempertahankan kamu. Jadi kalau kamu sebelumnya pernah disia-siakan ya oleh seseorang, pernah ditinggalkan atau tidak dianggap, maka orang ini sangat berbeda ya. Dia tidak akan membiarkan hal tersebut kamu rasakan kembali. Karena hatinya begitu tulus, hatinya begitu baik. Ya. Dia juga pernah disakiti, jadi dia tahu rasanya disakiti itu seperti apa. Dan dia tidak akan membiarkan kamu merasakan hal tersebut kembali.
Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu dengan kamu. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Oke, ada kartu Queen of Cups. Saya merasakan di sini untuk zodiak ya. Kita lihat dulu zodiaknya. Ada Cancer, ada Taurus, ada Libra, ada Sagittarius, Leo, kemudian Gemini, Aquarius, ya. Ada Pisces dan Scorpio juga. Nanti kita akan lihat lebih lanjut untuk zodiaknya. Di sini dengan hadirnya kartu Queen of Cups, saya merasakan bisa jadi ya seseorang ini yang akan kamu temui sebenarnya dia cukup sensitif dan dia punya perasaan yang begitu besar ya, dan juga ada intuitive energy ya yang dia miliki. Dia seseorang yang perasa, dia seseorang yang peka. Jadi dia nggak akan membuat kamu merasa kesepian, dia nggak akan membuat kamu merasa mengemis perhatian, ya. Dia tidak akan melakukan itu. Karena di sini dia tahu apa yang kamu butuhkan, ya, apa yang kamu inginkan. Dia tahu bahwa kamu butuh perhatian, bahwa kamu juga butuh dimanja, gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, bisa dibilang dia udah banyak gitu ya mengenal orang atau juga mungkin menjalin hubungan ya dengan mantan-mantannya ya, dengan orang masa lalunya. Tapi nggak ada yang bisa membuat dia benar-benar jatuh cinta sampai yang sedalam ini, membuat dia punya perasaan sayang yang sampai sebesar ini. Makanya ada perubahan energi yang besar, membuat dia udah yakin gitu ya bahwa kamu adalah seseorang yang memang ditakdirkan, karena rasanya berbeda ya, sangat berbeda. Sebelumnya dia hanya berhubungan ya dengan karmiknya, tapi kamu di sini punya ikatan yang sangat kuat, bahkan kalian sudah terikat di sini secara spiritual ya, ada ikatan batin yang kuat. Bahkan di saat kalian tidak berbicara satu sama lain pun, ya, kalian di sini bisa memahami perasaan masing-masing, pikiran masing-masing. Karena udah ada ikatan yang kuat di sini. Oleh sebab itu, ya, di sini dia tidak akan mengecewakan kamu, apalagi membuat kamu terluka. Dia udah yakin, dia udah tahu bahwa kamu adalah jodohnya, bahwa kamu adalah seseorang yang dikirimkan semesta untuk dia. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Oke, di sini ada kartu Two of Pentacles. Khusus untuk kamu yang pernah menjalin hubungan ya dengan orang ini, dalam artian kamu sudah mengenal dia, maka saya melihat di sini dengan hadirnya kartu Two of Pentacles ada niat yang saat ini mungkin dia sembunyikan ya dari kamu. Ada tujuan yang saat ini dia pendam dan ingin bisa dia realisasikan, ingin dia wujudkan. Apa hal tersebut? Hal tersebut adalah tentang komunikasi. Terlebih jika pada saat ini tidak ada komunikasi ya di antara kalian berdua. Mungkin ada energi dingin yang terjadi, ya, membuat kalian saling cuek, saling diam. Makanya jika ini adalah orang masa lalu, maka saya melihat ada energi di mana dia ingin bisa berkomunikasi dengan baik sama kamu. Mungkin dia ingin menyelesaikan sesuatu, mungkin dia ingin minta maaf ya, karena ada energi penyesalan juga. Dan dia ingin memberikan kejelasan jika sebelumnya dia meninggalkan kamu tanpa kata-kata. Ya, apalagi ada yang di ghosting juga di sini.
Tapi justru setelah berpisah dari kamu, dia tidak merasa lebih baik. Dia tidak merasa bahwa dia benar-benar bisa melupakan kamu atau move on dari kamu. Ya, yang terjadi justru sebaliknya. Di sini dia memiliki kesedihan yang berkepanjangan, ada energi keraguan yang selalu menghantui dia. Ya, mempertanyakan apakah keputusannya yang sebelumnya itu udah tepat atau belum. Karena kalau yang dia rasa gitu ya di dalam hatinya, dia gak bisa melupakan kamu. Dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Ya, makanya dia berharap akan ada suatu pertemuan, komunikasi yang akan bisa membuat dia menebus ya segala kesalahannya sama kamu. Tapi bisa jadi pada saat ini dia masih takut, masih gak yakin atau masih insecure gitu ya, gak percaya diri. Karena dia tahu kesalahannya besar sama kamu. Dia tahu bahwa kamu benar-benar marah sama dia, kecewa sama dia. Dia gak yakin apakah kamu akan memaafkan dia atau tidak. Ya. Dia sangat takut di sini ditolak sama kamu. Oke. Tapi apapun itu, ya seiring berjalannya waktu dia akan mengambil resiko dan dia akan benar-benar datang dan ya untuk berkomunikasi dan menyapa kamu kembali ya jika kamu dan dia saat ini benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Di sini ada energi Capricorn dan Virgo juga. Oke. Ada kartu Two of Wands. Saya merasakan mungkin ya, ini nggak semuanya ya, tapi ada beberapa di antara kamu kayak akan bertemu dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Namun dia merasakan bahwa dengan pasangan dia yang saat ini, dia nggak merasa nyaman, dia nggak merasa bahagia. Malah dia justru merasakan ada ikatan yang kuat itu malah bersama dengan kamu ya, bukan dengan pasangannya. Bisa jadi dia berhubungan dengan karmiknya pada saat ini. Ya, entah dia sudah meninggalkan ya karmiknya atau mungkin saat ini sedang masih memiliki komitmen hubungan tapi dia ingin segera bisa meninggalkan pasangannya tersebut. Karena kalau kita lihat di sini ada Two of Wands, berarti ada pilihan yang saat ini dia miliki ya, apakah dia akan bertahan dengan karmiknya ya jika pada saat ini dia sudah punya pasangan, atau dia akan memilih kamu di sini sebagai seseorang yang dia rasa punya ikatan yang lebih kuat ya. Dia merasakan ikatan twin flame, soulmate ataupun takdir jodoh yang selama ini dia nantikan ya. Namun tentunya ini nggak akan resonate bagi semua dari kamu ya. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang single, seseorang yang sendiri, bahkan ada yang udah sendiri cukup lama gitu ya. Ini hanya sebagian aja energinya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Siapa dia? Seseorang yang akan segera bertemu kamu. Oke, ada kartu Strength, energi Leo kuat di sini. Bottom of deck ada kartu Nine of Swords. Saya merasakan ada energi kerinduan, rasa kangen yang besar dan juga dalam ya dari seseorang di sini. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu Nine of Swords, dia selalu memikirkan kamu. Setiap harinya, setiap malam, bahkan dia sering memimpikan kamu di sini. Ya, dia memiliki banyak harapan, cita-cita, mimpi yang ingin dia raih bersama dengan kamu, yang ingin dia nikmati juga hasilnya bersama dengan kamu. Karena kamu adalah kebahagiaannya di sini, karena kamu adalah seseorang yang ingin bisa dia selalu bersama setiap saat, ya. Bisa saling mendukung, saling bisa membagikan kebahagiaan juga. Apalagi jika pada saat ini kamu dan dia sedang terpisah. Ya, dia sering membayangkan tentang masa depan kalian, di mana kalian bisa menata masa depan bersama, menata hidup bersama.
Dan dengan hadirnya kartu Strength juga di sini menunjukkan bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia nantikan. Ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak beberapa waktu ke belakang ini merasa kayak cemas ataupun khawatir, takut gitu ya untuk melihat masa depan. Tapi setelah bertemu dengan seseorang ini, nantinya kamu akan merasa lebih kuat. Kamu akan merasa lebih berani dan juga siap untuk melangkah ke masa depan yang cerah dan juga membahagiakan tentunya. Karena energi kalian di sini saling mendukung, energi kalian saling menguatkan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk merasa takut ataupun khawatir, cemas ataupun merasa insecure. Apapun tujuan kalian di sini akan tercapai, dan saya merasakan di sini akan ada kebahagiaan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang mungkin bahkan sebelumnya tidak pernah kamu rasakan. Oke, dan ya saya melihat di sini ada energi yang baik juga untuk bisa bersatu, ya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan di sini. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.